Komentar orang Jepang melihat fans sepak bola Indonesia optimis bisa kalahkan Jepang. Berikut ini komentarnya. Saya juga menantikan pertandingan melawan Indonesia. Saya pikir tidak apa-apa selama itu perselisihan tentang sepak bola, tetapi jika negara itu merencanakan tawuran di luar stadion menggunakan kualifikasi Piala Dunia ini untuk hal lain selain sepak bola, maka pemain dan supporter Jepang yang jauh dari rumah saya sangat khawatir keamanannya. Saya tidak bisa mempercaya mereka karena mereka benar-benar dikhianati dalam insiden kereta api berkecepatan tinggi, dan cara mereka mengemukakan politik selama sepak bola, mengingatkan kita pada negara lain. Apakah ini juga negara yang lebih baik tidak disentuh? Tampaknya geng Indonesia yang menyerang orang Jepang baru-baru ini terkonfirmasi di Osaka. Biasanya, ada kesepakatan diam-diam bahwa geng asing di Jepang tidak merugikan orang Jepang. Saya merasa sangat bersemangat, dari mana rasa percaya diri ini berasal? Menurut saya tidak ada yang salah dengan atlet naturalisasi, namun menurut saya tidak ada salahnya jika atlet yang tinggal di negaranya sendiri ditolak. Sebaliknya, daya saing akan menurun. Saya menonton pertandingannya, tapi saya tidak melihat satupun pemain yang menjadi ancaman. Juga, mengapa Jepang perlu menggunakan perang psikologis untuk mengacaukan Indonesia? Saya ingin mendengar kabar darinya lagi setelah pertandingan. Banyak komentar yang provokatif. Sangat disayangkan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menginginkan Indonesia maju dan mendukung Indonesia sejak perang berakhir, sehingga mereka bereaksi berlebihan terhadap komentar-komentar yang dilontarkan oleh peniru Jepang yang tidak berperasaan. Tidak ada yang perlu aku keluhkan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan Indonesia. Meski negara tersebut berpenduduk hampir 300 juta jiwa, rasanya aneh jika mereka mengundang pemain dari luar negeri dan hanya mencari hasil langsung. Menarik sekali melihat reaksi masing-masing negara, dan saya bisa memahami bagaimana pandangan Jepang. Apalagi di kolom komentar ini terlihat jelas bahwa Indonesia yang menurut saya bersahabat dengan Jepang ternyata kurang bagus. Saya pikir tidak perlu berdebat, tapi sepertinya negara ini telah menjadi negara yang hebat, jadi saya berpikir, saya tidak ingin dana pajak sama sekali tidak mendukung kami di masa depan. Setelah membaca kolom komentar, saya menyadari bahwa persepsi saya tentang Indonesia salah. Di grup yang sama, kami mendukung Indonesia setelah Jepang, namun hal ini sepenuhnya salah. Ini hanyalah pendapat pribadi saya, namun meskipun pertukaran terkait olahraga tidak dapat dihindari di masa depan, berikut adalah 5 negara teratas yang paling ingin saya hentikan untuk melakukan pertukaran apapun. Saya hanya membayangkan sebuah negara di mana presidennya mengunjungi Jepang sesekali dan hanya berkata, "Tolong pinjami saya uang," walaupun saya tidak akan mengembalikannya. Indonesia adalah negara muda dan pendukungnya sama-sama muda. Alangkah baiknya jika semangat dan momentum yang ada saat ini bisa dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat sistem latihan dan liga domestik. Seperti yang juga dialami Jepang, masa depan akan menjadi masa yang panjang dan sulit. Saya harap Anda tidak menyerah meskipun Anda terus kalah. Saya pernah menulis komentar singkat di sebuah video berita yang berbunyi sebagian ibu kota baru Indonesia telah selesai dibangun. Saya terkejut menerima begitu banyak balasan dalam bahasa Indonesia. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini dengan berita negara lain, jadi saya rasa ini adalah ciri khas netizen Indonesia. Saya kira mereka adalah orang-orang yang menyerang video asing dan mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Saya berharap momentum ini tidak menjadi sumber gesekan baru. Pada 2022, pemain naturalisasi hanya ada 2,3 sehingga imbang dengan Bangladesh. Tahun 2023 juga imbang dengan Burundi. Bukan karena mereka berkembang, hanya saja pemain-pemain Belanda yang baru saja berganti paspor, kondisinya baik-baik saja. Mengapa masyarakat Indonesia diam ketika mengetahui gaji orang Jepang kurang dari setengah gaji Singapura? Saya rasa ini kurang menjelaskan dunia sepak bola Indonesia. Saya pikir mereka membenci Belanda, tapi mungkin juga tidak. Ya, dengan populasi hampir 300 juta orang, menurut saya ada banyak cara berpikir yang berbeda. Sebuah koloni sepak bola yang merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang tidak bisa masuk ke tim nasional Belanda. Baiklah, kita nantikan saja dari sudut pandang Jepang. Mereka hanya akan menghancurkan tim manapun satu persatu. Dari sisi skala ekonomi, Indonesia berada di peringkat keempat dan Jepang di peringkat ke-12. Terlalu banyak kata-kata optimis dan penuh harapan membuatku terlihat menyedihkan. Saya menantikan hari di mana kita bisa bersaing satu sama lain. Entah soal pemain naturalisasi, yang diinginkan timnas Jepang saat ini hanyalah lawan yang kuat. Saya tidak merasa terancam oleh Indonesia, namun kehadirannya menarik.
Atlet naturalisasi juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan apakah atlet naturalisasi menghormati Indonesia? Sangat bagus jika Anda termasuk orang yang menghargai budaya. Apakah Jepang pernah menjajah Indonesia? Apakah itu pemahaman Anda? Orang-orang di negara ini. Mengapa orang-orang ini begitu bersemangat setelah hanya menggambar 2 pertandingan? Saya tidak mengatakan bahwa mendatangkan pemain naturalisasi itu buruk. Bukan itu, tapi lucunya mereka mengatakan bahwa mereka menjadi lebih kuat karena mampu mendapatkan lebih banyak pemain bertalenta daripada yang mereka miliki saat ini. Entah berapa poin yang didapat Jepang jika menggunakan formasi 1-1-9. Meski belum memenangkan 1 pertandingan pun, mereka sangat percaya diri. Menurut saya biasanya Cina dan Indonesia akan kalah. Shin Tae-yang, pemain Korea yang saat ini menjadi pelatih timnas Indonesia, meski mengakui timnas Jepang lebih unggul, namun ia melontarkan komentar-komentar yang terkesan meremehkan timnas Jepang. Di sisi lain, dia memuji tim nasional Korea. Beberapa penggemar sepak bola Indonesia mungkin juga terkena dampaknya. Nah, dalam arti tertentu, mungkin wajar jika Shin Tae-yang yang juga mantan pelatih timnas Korea kurang menganggap baik timnas Jepang. Meskipun dia belum pernah menang sekalipun, dia tetap bisa membuat semangatnya menjadi seperti ini. Patut ditiru. Itulah sejumlah komentar orang Jepang melihat Indonesia optimis akan kalahkan timnasnya. Gimana pendapat kalian? Silakan komen.